Yang diterbitkan dan Pak FA ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan TPPU. Kedatangan ini dan juga jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya, hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Nah, isu yang lain saya pikir kalau terkait dengan proses pemeriksaan sebagai tersangka cukup sampai di sana. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas, sebelumnya kan dari tim hukum itu mempersoalkan belum dijelaskannya apa yang dilanggar oleh Pak Febri, belum dijelaskan oleh penyidik terkait apa yang dilanggar oleh Pak Febri ya. Nah, dalam pemeriksaan kali ini apakah hal itu sudah dijelaskan secara terang oleh penyidik terkait apa yang dilanggar oleh Pak Febri dalam kasus TPPU ini? Tadi hanya pemeriksaan sebagai tersangka ya. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan saja tadi. Jadi tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Langsung ketika pemeriksaan baru dimulai itu langsung dengan pertanyaan-pertanyaan. Pemeriksaan tadi ada sempat jeda sebanyak 2 kali ya, seingat saya, yaitu jeda sholat asar sebentar dan maghrib ya, sholat maghrib. Setelah itu proses pemeriksaan dilanjutkan. Jadi dari siang sampai dengan malam semuanya adalah tanya jawab pertanyaan seperti itu. Pak, tadi saksi meringankan dan saksi ahli itu siapa saja Pak nantinya? Nanti itu kami informasikan lebih lanjut. Kalau terkait dengan pra-peradilan, kami sudah dapat panggilan persidangan dari PN Jaksel, sudah dapat jadwal di tanggal 18 atau 19 ya. 18 dan 19 Agustus 2026. Karena ada 2 permohonan, jadi masing-masing di sidang secara berbeda, hakimnya juga berbeda, jadi proses persidangan akan berjalan secara paralel, tapi hari mulainya jeda 1 hari begitu. Kami tentu saja menghargai ya ketika ada respon dari kejaksaan bahwa kejaksaan akan menghargai hak-hak tersangka dan juga akan menugaskan para jaksa untuk mengikuti proses persidangan pra-peradilan tersebut. Sehingga kami tentu berharap agar prosesnya berjalan tidak berlarut-larut gitu. Para termohon tentu harapan kami ya, kalau termohon hadir pada jadwal yang ditentukan, maka proses persidangan bisa langsung berjalan. Karena bagi kami sangat penting untuk menguji langkah-langkah atau administrasi penyidikan yang dilakukan dalam upaya paksa tersebut. Karena kami secara hukum meyakini betul ada sejumlah pelanggaran hukum acara yang terjadi selama proses penanganan perkara ini. Setidaknya kan yang pernah kami sampaikan ada 9 kejanggalan atau 9 indikasi pelanggaran hukum acara pidana
dan itu akan kami buktikan dalam proses pra-peradilan nanti. Jadi agar proses hukum ini berjalan secara terang, kami berharap para termohon juga hadir dan kita sama-sama menguji di forum yang terhormat. Gitu. Pak, tadi kan dikonfirmasi terkait seluruh alat bukti yang didapat dari